Cek, cek, cek. Jumpa lagi bersama FNB Studio. Welcome. Kali ini FNB akan menceritakan sebuah film yang berasal dari negeri tirai bambu. Judulnya Drug Hunter dan barusan saja rilis di tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang upaya polisi dalam memberantasi kartel narkoba di kotanya. Tapi sebelum lanjut kisahnya, Mimin ingatkan untuk jangan lupa subscribe dan tonton videonya sampai habis. Dan ini dia, Drug Hunter. Di awal film, kita langsung dimanjakan dengan usaha polisi untuk menggagalkan transaksi jual beli narkoba. Jadi tepat di pusat keramaian salah satu kota di Cina, nampak beberapa orang sedang berkomunikasi menggunakan headset. Mereka adalah tim atau agen pemburu kartel narkoba dari kepolisian setempat. Sang kapten bernama Yufan dan 4 anggotanya bernama Cailin, Dusai, Jingwen, dan Tao. Menurut informasi yang diperoleh, di tempat dan waktu itu akan diadakan transaksi narkoba, sehingga mereka melakukan pengintaian. Siapa pelakunya dan dengan siapa transaksi itu dilakukan. Sedangkan di lain sisi, dari pihak kartel narkoba pun memperhitungkan dampak dari transaksi itu. Mereka menempatkan beberapa orang sebagai mata-mata. Ada yang ditempatkan di atas gedung, ada yang menyamar sebagai pengangkut sampah, ada pedagang buah, dan sebagai pengguna jalan. Setelah beberapa jam pengintaian, akhirnya polisi menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Dan terjadilah aksi penyergapan polisi. Misi itu bisa dikatakan berhasil sukses. Barang bukti berupa narkoba disita dan masing-masing anggota kartel dibunuh dan ditangkap. Terkecuali 3 orang diantaranya, bos kartel bernama Kiming, tangan kanannya Gui, dan salah satu anak buahnya bernama Jai. Jai kemudian kembali untuk melaporkan kepada Yong, sang pengedar. Namun malah dipukuli oleh Yong, karena narkoba itu diambil oleh polisi. Dia juga diberi waktu selama 5 hari agar mengembalikan barang tersebut. Sedangkan keesokan harinya, di kantor polisi sang komandan kembali memberikan pidato dalam memerangi narkoba di kota itu. Dengan tegas dia berkata bahwa dalam memerangi narkoba kita harus lebih serius. Kita harus tingkatkan kekuatan serangan dan menyatakan perang dengan narkoba. Lain dari itu, dia meminta kepada seluruh anggota tim agar melacak asal-usul, menyerang dan menghancurkan organisasi perdagangan narkoba ini. Dan mereka siap melaksanakan tugas tersebut. Kemudian saat di malam hari, 5 orang polisi itu makan bersama dan bercanda gurau. Di situ Yufan dan Cailin memberitahukan tanggal pernikahan yang telah ditetapkan, dan semua pun menyetujuinya. Setelah itu, tepatnya di parkiran, Yufan melihat Jai yang lagi teleponan. Dia kemudian menyuruh teman-temannya untuk pulang lebih dulu dan pergi menghampiri Jai. Namun tiba-tiba datanglah sekelompok anak buah Yong dan mengejar Jai karena belum mengembalikan narkoba yang diambil polisi. Jai kemudian ditangkap dan dipukuli di sebuah lorong. Untung saja ada sang kapten yang kemudian datang membantu dan menghabisi mereka semua. Setelah tindakan itu, kapten mencari tahu informasi terkait perdagangan narkoba, dan Jai pun membicarakan kepada kapten. Dia membocorkan informasi tentang lokasi dan waktu transaksi berikutnya, dan informasi itu sebagai ungkapan rasa terima kasih Jai kepada kapten. Informasi yang diperoleh kapten menjadi peluang dan terobosan baru dalam memberantasi narkoba, sehingga di keesokan harinya sang kapten langsung menjelaskan lokasi dan strategi yang akan dipakai untuk menjalankan operasi kali itu. Lokasi penyergapan adalah klub pribadi milik Yong, dengan target utamanya adalah menggagalkan dan mendapatkan informasi tentang identitas sang distributor. Dusai dan Jingwen diberi tugas untuk menyamar dan menyelinap masuk ke dalam klub. Sedangkan Yufan, Tao, dan Cailin menunggu di mobil. Mereka dilengkapi alat komunikasi agar menunggu aba-aba dan perintah dari kapten. Namun keadaan tidak berjalan sesuai rencana.
Dusai dan Jingwan segera mengambil tindakan pencegahan untuk menyelamatkan seorang wanita yang pada saat itu dia hendak diperkosa. Tindakan itu membuat mereka ditangkap, lalu Kapten dan Tao masuk untuk membantu, dan disitulah terjadilah perkelahian. Karena kekecewaan itu, Yong akhirnya menelpon sang distributor dan merubah titik lokasi pertemuan. Dan mereka pun pergi meninggalkan klub. Cailin yang masih berada di mobil mengambil tindakan untuk mengikuti Yong dengan mobilnya dari belakang. Mereka kemudian berhenti di sebuah terowongan dan bertemu dengan sang distributor. Dia bernama Gui, tangan kanan dari Kiming. Namun ternyata pertemuan itu tidak rencana untuk bertransaksi. Gui hanya ingin menjemput anaknya yang sempoyongan efek dari narkoba. Gui kemudian meminta Yong untuk bersembunyi dan menunggu kabar darinya mengenai waktu dan tempat untuk bertransaksi. Cailin yang juga ada di sana secara diam-diam merekam semua percakapan Gui dan Yong. Namun sayang, tindakannya diketahui. Dia dihampiri oleh orang misterius dan langsung menikamnya dengan pisau dan tewas. Kegagalan dari misi itu dan kepergian Cailin menjadikan mereka, khususnya Yufan, sempat putus asa dan kurang bersemangat lagi dalam menangani kasus ini. Namun sang ketua polisi membangun kembali semangat juang mereka dengan berkata, "Di atas kepala kita adalah negara, di belakang kita adalah masyarakat. Kepergian Cailin bukanlah akhir. Kita harus tetap berjuang demi memberantasi narkoba di kota ini." Setelah mendengar perkataan kepala polisi, kemudian mereka kembali merencanakan dan menyusun strategi baru. Dan semua itu didasarkan pada bukti identitas sang distributor dari HP Cailin. Sang kapten mulai menganalisis dengan pertanyaan dasar. Dari mana asal narkoba ini jika rekam jejaknya Gui tidak bekerja sama dengan organisasi lain di luar negeri? Ini berarti bahwa di balik Gui ada orang lain. Kemudian, Kapten juga menghadirkan mantan petugas bea cukai daerah perbatasan. Di situ dia diminta untuk memberikan penjelasan terkait perdagangan narkoba bagian perbatasan. Petugas itu bernama Yehua, dan dari situ mereka mengetahui sebuah fakta bahwa pemasok narkoba ke Cina berasal dari negara Thailand. Pemasoknya bernama Luseng. Mereka memiliki 3 buah kapal pengangkut narkoba dan telah berangkat dari 1 minggu yang lalu. Kemungkinan besar ketiga kapal tersebut akan tiba di pelabuhan kota Zhou secara bersamaan. Setelah mendengar penjelasan petugas itu, Dusai mengecek identitas pemasok tersebut dan mengetahui suatu fakta bahwa dia sedang berada di Cina, tepatnya kota Zhou. Lalu ditelusurilah rekam jejaknya. Dia bertemu dengan siapa dan kapan pertemuan itu dilakukan. Akhirnya diketahuilah temuan baru dari penyelidikan polisi. Mereka menetapkan pemilik kedai kopi sebagai bos kartel narkoba di kota tersebut. Yufan kemudian datang berkunjung dan bercerita dengannya seolah tak tahu apa-apa. Setelah pertemuan itu, mereka kembali menyusun rencana. Mereka juga melibatkan polisi bersenjata, pol air, dan tim anti narkoba dengan maksud bisa menetapkan kapal yang mengangkut narkoba tersebut dan kemana tujuan narkoba itu disalurkan. Setelah serangkaian rencana disepakati, aksi pun diluncurkan. Masing-masing anggota tim langsung beraksi dan menetapkan target, kemudian melaporkannya kepada kapten. Isi laporan mereka adalah paket narkoba berada dalam sebuah kontainer. Kemudian, kapten langsung membuntuti kontainer yang sudah dipastikan timnya sebagai target dan menahannya. Sedangkan Kiming yang tidak mengetahui bahwa supir kontainer adalah Yufan sedang menunggu di titik penjemputan dan langsung berjalan bersama kontainer itu ke titik lokasi transaksi. Lalu mereka pun tiba di titik lokasi transaksi. Di sana, mitra bisnis Kiming telah menunggu bersama anak buahnya, dan transaksi pun dilakukan. Namun setelah Kiming hendak pergi, sang kapten mendodong pistol ke arahnya, karena ternyata kaptenlah yang membawa kontainer itu.
Di situ terjadilah aksi adu tembakan antara tim polisi dan anak buah kartel. Aksi tersebut mengakibatkan Dusai terbunuh saat berhadapan dengan Kiming. Dan Kapten yang melihat kematian temannya kembali mengejar Kiming dan menangkapnya. Kiming kemudian berkata bahwa bunuhlah aku. Dia juga menceritakan bahwa orang misterius yang membunuh Cailin adalah dirinya. Sang kapten yang mendengar perkataan Kiming terbakar api emosinya. Namun sang kapten menahan karena menurutnya Kiming akan menanggung perbuatannya atas dasar hukum. Kemudian datanglah seluruh tim kepolisian dan menangkap semua anggota kartel narkoba tersebut. Polisi kemudian juga menangkap Gui di rumahnya, istri bos di bandara, dan sang distributor dari Thailand. Setelah semua aksi yang merenggut dua anggota timnya, terlihat Kapten, Tou, dan Jingwei memberikan penghormatan terakhir di depan makam mereka. Dan begitulah kira-kira cerita film ini. Terima kasih telah berkunjung di channel FNB Studio. Jika suka dengan video ini, silakan subscribe agar mendapatkan notifikasi film berikutnya. Dan jangan lupa bagikan ke sosial media teman-teman semua. Di akhir kalimat, FNB mengucapkan God bless you. Thanks.